Kita lanjutin lagi nih review Gozyuger episode ke-12. Episode ini dibuka dengan Hoeru dan Ryugi yang jalan santai sambil belanja sampai mereka ditegur oleh seorang kakek karena Hoeru makan sambil jalan. Tapi dari ban bekas muncul monster baru, yaitu Manners No One. Dia langsung nyerang dengan cara yang sopan, yaitu ngasih kartu nama dan ngurung Hoeru pakai rantai etika alias Manner Chain. Semakin gak sopan, konsekuensinya makin berat. Dalam situasi yang serba mendadak ini, tiba-tiba muncul Red Racer yang menyerang Manners No One karena kakinya keluar garis 1,5 cm. Sosok di balik Red Racer ini adalah mate pribadi Ryugi, yaitu Shoko Yamori. Ternyata Ryugi ini diceritain punya latar belakang yang cukup menarik. Sebagai gambaran, Ryugi di sini perannya adalah seorang yang sangat memuja Tega Sword. Padahal dia datang dari keluarga dokter yang kaya dan kayaknya masih ada masa lalu yang dia sembunyikan. Di sini Shoko maksa Ryugi buat pulang, tapi dia tetap bersikeras ingin hidup sebagai pelayan Tega Sword. Dari yang aku lihat, kayaknya antara Ryugi dan keluarganya sepertinya ada kisah menarik. Sampai akhirnya Ryugi memutuskan untuk menjadi pelayan Tega Sword. Sepertinya ada latar belakang yang cukup besar peran dari keluarganya yang memengaruhi Ryugi bisa sampai menjadi seorang yang seperti ini. Bakal menarik banget nih ketika nanti gambaran alias keluarga Ryugi ditunjukkan. Sementara itu, Manners No One makin brutal, dimana dia naruh rantai ke orang-orang cuma karena salah etika. Akhirnya Ryugi yang dikejar-kejar terus sama Shoko di sini pergi dan menantang Manners No One untuk Manners number 1 battle bareng Hoeru, yang sayangnya juga ikut kena efek. Di sini ada 3 ronde. Pertama, sopan santun bertamu, lalu kedua, etika makan dan adab di rumah tradisional Jepang. Tentu saja Manners No One dan Ryugi berhasil melewatinya. Hoeru gagal semua, ditambah malah disetrum karena nggak soban 3 kali berturut-turut. Nah, permainan kali ini cukup bagus karena ada pesan moral yang disampaikan terutama buat penonton yang masih muda, yaitu bagaimana tentang beretika. Di sisi lain, kita dapat perkembangan menarik nih di kubu villain, di mana Boket makin jelas suka sama Riko dan Kwon di sini mulai manfaatin situasi. Kita nggak tahu apa yang direncanakan Kwon ya. Mari kita lihat ke depannya. Mr. Shining Knife dan juga Miss Sweet Cake kembali juga di sini dan bawa Sentai ring baru yaitu Gingaman. Kita balik lagi nih bahas Ryugi versus Manners No One. Di tengah pertarungan antara Ryugi melawan Manners No One, Shoko di sini datang berubah jadi Red Racer untuk bantu Ryugi, tapi malah kena rantai juga. Hoeru di sini akhirnya frustasi ya, marah dan akhirnya berubah menjadi Goju Wolf. Dia pakai beban rantainya buat nyundul Manners No One dari atas dan berhasil ngehancurin rantai itu sendiri. Di sini Hoeru menyampaikan kekesalan dia kepada Manners No One. Hoeru bilang kalau menghina orang karena nggak sopan itu sendiri merupakan tindakan yang nggak sopan. Kata-kata ini menyadarkan Ryugi kalau makna etika yang sesungguhnya bukan buat merendahkan tapi buat saling menghargai. Pesan moral yang cukup bagus lagi ya di sini. Akhirnya pertarungan memanas ketika para villain muncul. Di sini monster besar muncul, ditambah juga Mr. Shining Knife dan juga Miss Sweet Cake muncul. Tapi di sini Gozyuger dapat bantuan dari Kinjiro, Sumino dan Rikuo. Kinjiro di sini menggunakan Tega Sword Green untuk menghadapi robot besar yang dikendalikan oleh pelayan Buraidan ya. Di sini keren banget sih pertarungannya ya. Ini paling aku suka sih dari semua Tega Sword ya. Tega Swordnya Kinjino alias di Tega Sword Green. Finishing dengan panah yang keluar dari kikinya itu keren banget, ditambah kemampuannya yang bisa terbang-terbang itu mantep, dan sinematografi dari Gozyuger itu nggak pernah salah ya. Pertarungannya di sini mantep banget. Di atas ada pertarungan antara Kinjiro dengan melawan si pelayan Buraidan tadi, dan di bawah ada Gozu Unicorn, Gozu Leon melawan Mr. Shining Knife dan juga Miss
Sweet Cake. Di sini mereka bertarung sangat-sangat keren. Rikuo juga di sini akhirnya pakai Gao Ranger Ring yang kemarin berhasil didapatkan setelah membantu Gaia. Selain itu, di sini juga Rikuo menghadapi Garyudo. Gozi Unicorn juga di sini berhasil merebut Ginga Man Sentai Ring dari tangan Mr. Shining Knife dan juga Miss Sweet Cake. Di sisi lain, Ryugi di sini bertarung bersama melawan Menace No One yang akhirnya diselesaikan oleh Gozyu Tyranno dengan Tyranno Hammer-nya, dan Gozyu Tyranno di sini menjadi pemenangnya. Yang paling mengejutkan ada di akhir cerita. Setelah Gozyu Tyranno menang, Shoko yang awalnya peduli dengan Ryugi malah berubah jadi Boso Red Racer karena kekuatan negatif dari Car Ranger Ring. Di sini Shoko siap buat ngerebut Sentai Ring Ryugi dan nyeret dia pulang dengan paksa. Oke, mungkin demikian dulu ya untuk review Gozyuger episode ke-13. Lumayan episode yang campur aduk, ada komedi, ada drama keluarga, sampai nilai-nilai tentang etika. Semuanya cukup menarik, walaupun tetap ya masih ada beberapa hal yang cukup nyimeng, gak jelas dan terlalu tiba-tiba. Tapi yang paling aku suka di episode kali ini adalah pesan moralnya. Untuk Red Racer gimana? Ya untuk Red Racer sebenarnya gak pas, tapi ya mau gimana lagi demi keberlangsungan cerita ya oke aja sih untuk sejauh ini. Nah, kalau kalian punya pendapat atau punya teori tersendiri tentang Gozyuger ini, kalian boleh tambahkan di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, kalian boleh follow semua media sosial Tokusatsu, ada di Instagram, di TikTok, di YouTube, dan juga di B Station. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Mari kita berubah.